Tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mulai kuliah hari ini yaitu mengenai histologi sistem respirasi dan saya mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, slide-nya next. Ya, di dalam sistem respirasi berfungsi untuk menyelenggarakan pengambilan oksigen dari darah dan juga untuk pembuangan CO2 atau karbon dioksida. Jadi oksigennya diambil, kemudian yang dibuang adalah CO2. Dan tempat terjadinya pertukaran gas tersebut yaitu di dalam jaringan paru. Dan jaringan paru itu terletak di dalam rongga dada. Nah, jaringan paru dihubungkan dengan lingkungan luar melalui serangkaian saluran, yaitu mulai dari hidung, faring, laring, trachea, bronhi, bronchiolus, ductus alveolaris, sapus alveolaris sampai ke alveolus. Yang ini yang disebut dengan sistem respirasi. Ya, next. Nah, saluran tersebut relatif kaku dan dia selalu tetap terbuka dan secara keseluruhan merupakan bagian konduksi dari sistem pernafasan. Nah, bagian konduksi ini memiliki fungsi di samping tempat udara lewat, juga dia akan berfungsi menapis benda-benda yang berbentuk yang ada di dalam udara respirasi, yaitu pada waktu kita menarik nafas atau inspirasi. Selain di samping itu juga di samping dia menapis benda-benda asing, juga membasuh, melembabkan udara, serta menghangatkan atau juga menyejukkan udara, tergantung dari suhu udara yang ada sekelilingnya. Ya, next slide. Nah, kalau saudara lihat hidung, ya di sini Anda lihat udara mulai masuk dari rongga hidung, ya. Kemudian dia masuk ke dalam, yaitu ke arah nasofaring. Kemudian Anda lihat lagi ke arah orofaring, ya. Kemudian sampai masuk ke larynx, kemudian trachea, bronchus, bronchiolus, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris sampai ke alveolus. Nah, itu perjalanan dari udara. Ya, next slide. Nah, hidung ini merupakan suatu bangunan yang berongga. Dia terbagi oleh suatu sekat di bagian tengah. Jadi terbagi atas rongga hidung kanan dan rongga hidung kiri. Nah, rongga hidung di bagian depan itu berhubungan keluar melalui nares anterior atau yang disebut juga nostril. Dan di bagian belakang dia berhubungan dengan bagian atas dari pharynx, yaitu nasopharynx, melalui nares posterior. Ya, next slide. Ya, masing-masing rongga hidung itu disusun oleh dinding yang kaku, di mana dinding ini terdiri atas tulang dan juga tulang rawan hialin. Kecuali di nares anterior, yang dindingnya disusun oleh jaringan ikat fibrosa, serta juga tulang-tulang rawan. Dan bentuknya bisa berubah-ubah karena adanya gerakan otot. Nah, masing-masing rongga hidung ini dibagi menjadi bagian vestibulum, yaitu bagian yang paling lebar, yang terletak tepat di belakang nares anterior, dan selebihnya adalah bagian respirasi.
Ya, next slide. Nah, permukaan hidung itu ditutupi oleh kulit yang mengandung kelenjar sebasea besar yang meluas ke bagian depan vestibulasi. Tempat di situ terdapat kelenjar-kelenjar sebasea, juga ada kelenjar keringat dan juga folikel rambut dengan rambut-rambutnya yang kaku dan kasar. Nah, rambut-rambut yang ada di dalam rongga hidung itu berfungsi untuk menapis benda-benda asing, yaitu benda-benda yang kasar yang terdapat di dalam udara inspirasi. Ya, jadi itu ada fungsinya ya, rambut-rambut itu menapis benda-benda kasar yang terdapat di dalam udara inspirasi. Ya, next slide. Nah, di bagian yang lebih ke dalam dari vestibulum nasi, epitelnya berubah. Yang Anda lihat di situ berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Jadi di bagian yang lebih ke dalam dari vestibulum nasi, epitelnya berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Tetapi di bagian respirasi rongga hidung, jadi lebih ke dalam, epitelnya berubah. Beralih menjadi epitel bertingkat silindris, bersilia, dan bersel goblet. Nah, epitel ini yang disebut sebagai epitel respirasi. Ya, jadi pada waktu masuk melalui vestibulasi, epitel masih berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk, tapi begitu masuk ke bagian respirasi, epitelnya berubah menjadi bertingkat silindris, bersilia, dan bersel goblet. Nah, ini yang kita sebut epitel respirasi. Nah, selain sel-sel bersilia dan sel goblet, terdapat juga sel-sel basal yang dianggap merupakan sel induk yang dapat berkembang menjadi sel-sel jenis lain. Next. Next slide. Nah, lapisan epitel terletak di atas lamina basal dan di bawahnya terdapat lamina propria. Nah, di dalam lamina propria terkandung sejumlah besar kelenjar tubulo-alveolar yang bercabang. Nah, kelenjar tersebut adalah kelenjar mukosa dan juga serosa. Dan di sebagian di antaranya juga memiliki alveoli dari kelenjar-kelenjar campur. Jadi ada mukosa dan serosanya. Mirip seperti kelenjar liur kecil. Ya, next slide. Nah, lamina propria itu mengandung pula sekelompok kecil jaringan limfatik, terutama di bagian belakang di dekat nasofaring. Dan sel-sel mononuklear atau fagosit seringkali menyerbuki jaringan-jaringan itu. Dan lapisan terdalam dari lamina propria nanti dia akan bersatu dengan periosteum atau dengan perihondrium. Jadi pada bagian tulang dia bersatu dengan periosteum dan bagian mengandung tulang rawan dia bersatu dengan perihondrium yang ada di dinding rongga hidung. Sehingga dia nanti akan menyusun mukoperiosteum atau juga mukoperihondrium. Ya, next slide. Pada potongan frontal, rongga hidung itu berbentuk seperti buah alpukat. Jadi dia terbagi dua. Nah, yang membaginya itu batas itu disebut septum mediana. Jadi septum mediana ini membagi rongga hidung menjadi dua, kiri dan kanan. Dan pada dinding lateral dari rongga hidung nanti akan menonjol 3 lengkungan tulang yang dilapisi oleh mukosa. Jadi di bagian lateralnya ada 3 lengkungan tulang yang dilapisi oleh mukosa. Nah, bagian inilah yang disebut conca nasalis superior, conca nasalis medius,
dan concha nasalis inferior. Jadi ada 3 tonjolan. Ya, next slide. Nah, concha nasalis inferior itu merupakan concha yang terbesar dan dilapisi oleh lapisan mukosa yang lebih tebal. Jadi yang terbesar concha nasalis inferior. Dia dilapisi oleh lapisan mukosa yang juga lebih tebal. Dan di samping itu juga terdapat plexus vena yang besar dan dindingnya tipis. Dia terletak dangkal di permukaan. Nah, ini yang kita sebut dengan jaringan cavernosa atau jaringan erektil. Namun tidak memiliki otot polos. Nah, permukaan sabut lendir atau mukosa tetap basah karena adanya sikrit, mukosa, dan serosa. Nah, sikrit tersebut ini yang menyebabkan udara inspirasi menjadi lembab. Jadi dia berfungsi untuk melembabkan udara inspirasi. Ya, next slide. Nah, darah yang ada di dalam sinus venosus itu berfungsi untuk menghangatkan udara inspirasi. Jadi udara inspirasi di samping dilembabkan juga akan dihangatkan. Nah, concha nasalis itu juga berfungsi menyebabkan aliran udara jadi berputar dan membantu kontak antara udara inspirasi dengan lapisan mukosa. Sehingga benda-benda yang kecil itu mudah tertangkap. Demikian juga gas-gas yang bercemar seperti ozon, sulfur dioksida itu juga dapat diserap. Nah, tadi kita ketahui epitel respirasi adalah bertingkat silindris, bersilia, bersel goblet. Nah, silia yang terdapat pada sel-sel yang bersilia tadi itu akan mendorong lapisan-lapisan lendir ke belakang. Jadi ke arah nasofaring. Nah, untuk selanjutnya dia akan ditelan atau dibatukan keluar. Next slide. Nah, selain itu juga kita jumpai adanya alat penghidu, yaitu yang berfungsi untuk membau. Jadi pada setiap puncak rongga hidung dan meluas ke bawah di atas concha nasalis superior, serta di bagian sekat hidung di dekatnya, terdapat suatu daerah berwarna coklat kekuningan pada selaput lendir segar. Nah, daerah ini mengandung reseptor penghidu, disebut daerah olfaktoria atau mukosa olfaktoria. Jadi ini yang fungsinya untuk membau. Ya, next slide. Epitel olfaktoria adalah epitel bertingkat silindris tanpa sel goblet. Ya, jadi kalau epitel respirasi tadi bertingkat silindris, bersilia, bersel goblet, tapi khusus pada epitel olfaktoria, epitelnya adalah bertingkat silindris tanpa sel goblet dengan lamina basal yang tidak jelas. Nah, epitel olfaktoria ini disusun oleh 3 jenis sel, yaitu yang kita kenal pertama sel penyokong, yang kedua sel basal, dan yang ketiga sel olfaktoris. Jadi ada 3 sel yang berperan menyusun epitel olfaktoria. Ya, next slide. Ya, tadi yang pertama adalah sel penyokong atau disebut juga sel sustentakuler. Sel ini berbentuk silindris. Dia tinggi, ramping, relatif lebar di bagian puncaknya,
serta menyempit di bagian dasarnya. Inti selnya lonjong, terletak di tengah, dan lebih superficial dibanding inti sel sensorik. Ya, jadi sel penyokong tadi terletak di tengah dan lebih superficial dari inti sel sensorik. Dan di permukaan apikal sel terdapat mikrofili yang langsing yang menonjol di dalam lapisan mukus. Ya, next slide. Kemudian jenis sel yang kedua yang kita jumpai yaitu sel basal. Nah, sel ini berbentuk kerucut, kecil, dengan inti berbentuk lonjong, gelap, dan tonjolan sitoplasma bercabang terletak di antara sel-sel penyokong di bagian dasar. Nah, sel ini dianggap sebagai sel induk yang mampu berkembang menjadi sel penyokong. Jadi sel basal ini merupakan sel induk yang nanti bisa berkembang menjadi sel penyokong. Kemudian yang ketiga tadi sel olfaktoris atau disebut juga sel sensorik. Sel ini tersebar di antara sel-sel penyokong dan merupakan modifikasi sel bipolar dengan sebuah badan sel. Jadi ada sebuah dendrit yang menonjol ke permukaan dan sebuah akson yang masuk lebih dalam ke dalam lamina propria. Ya, next slide. Ya, next slide. Nah, inti sel berbentuk bulat, dia terletak lebih ke basal dibandingkan dengan inti dari sel penyokong. Nah, dendrit-dendrit di bagian apikal langsung, di bagian apikal, dendrit-dendritnya langsing dan berjalan ke permukaan di antara sel-sel penyokong. Dan akan berakhir sebagai bangunan mirip bola kecil yang disebut sebagai vesikula olfaktoria. Dan dari masing-masing vesikula olfaktoria nanti akan keluar lebih kurang 6 sampai 10 helai rambut atau silia secara radial. Nah, ini yang disebut dengan silia olfaktoria. Ya, next slide. Nah, silia ini panjang dan tidak dapat bergerak atau non-motil. Berfungsi sebagai unsur penerima rangsang yang sebenarnya. Nah, bagian basal dari tiap-tiap sensorik dia akan menyempit menjadi sebuah cabang langsing silindris dan berjalan sebagai akson ke dalam lamina propria yang ada di bawahnya. Ya, next slide. Ya, di dalam lamina propria, serabut saraf olfaktoris atau akson, dia nanti akan bergabung menjadi suatu berkas vila olfaktoria yang kemudian akan berjalan ke atas melalui saluran halus dari lamina cribrosa, dari tulang etmoid, kemudian akan masuk ke dalam bulbus olfaktorius di otak.
Dan di dalam laminopropia juga kita jumpai banyak terdapat pembuluh limfe dan juga plexus dari vena. Ya, next slide. Di dalam lamina propria terdapat kelenjar serosa, tubuloacinosa yang bercabang. Nah, ini yang kita sebut dengan kelenjar Bowman. Nah, dia nanti akan mengeluarkan sekret melalui saluran sempit. Nah, sekret kelenjar Bowman akan membasahi permukaan epitel of Actorius dan berperan melarutkan bahan-bahan yang berbau. Ya, next slide. Next slide. Nah, kelenjar Bowman ini akan berekspresi terus-menerus dan berfungsi untuk memperbarui lapisan cairan yang ada di permukaan rangsangan dari rambut-rambut korvat, sehingga bau itu tidak menetap. Jadi cairannya diperbarui terus, sehingga suatu bau tidak akan menetap kalau sumber baunya sudah hilang. Katakanlah kalau saudara masuk ke lab anatomi, tentu saudara bisa merasakan adanya bau formalin yang sangat menyengat. Dan bau itu menetap, tidak akan hilang selama saudara berada di lab anatomi yang berbau tersebut. Sehingga bau itu pun juga menempel ke baju Anda, ke lab jas Anda. Selama Anda masih di ruangan itu, bau itu akan menetap. Tapi begitu saudara pindah keluar dari lab anatomi, saudara masuki katakanlah lab histologi yang bersih dan tidak berbau, karena cairan Bowman disekresi terus yang baru, maka begitu Anda pindah ke lab anatomi yang bersih, nyaman, dan tidak berbau itu, maka tentunya bau itu akan hilang. Karena sekret kelenjar Bowman akan diperbarui terus. Dan karena sumber baunya sudah tidak ada, ya kembali bau itu akan menghilang. Nah, itu peranan dari fungsi pembau. Demikian juga misalnya saudara masuk ke toko penjual parfum barangkali ya, Anda bisa merasakan nanti ada bau parfum yang juga bisa menempel di baju Anda. Karena sekret kelenjar Bowman itu diperbaharui terus. Nah, fungsi pembau itu bisa terganggu kalau katakanlah masuk virus COVID-19 misalnya ya. Karena virus itu bisa masuk dari rongga mulut apapun dari rongga hidung. Sehingga dia bisa merusak sel-sel yang ada di situ. Dan akibatnya fungsi kelenjar Bowman akan terganggu dan fungsi penciuman akan terganggu. Anda akan merasa kok tidak bisa mencium bau. Ya. Karena rusak oleh virus yang masuk. Demikian juga kalau virus itu masuk melalui rongga mulut, di mana saraf pengecap ada di situ, sel-sel pengecap ada di situ, Anda juga bisa kehilangan rasa, sehingga tidak merasakan rasa. Sehingga makanan apapun yang dimakan terasa tidak enak dan hambar, dan sebagainya. Oleh karena itu, akan terjadi hilang fungsi pembauan dan juga pengecapan. Tapi kalau virus itu sudah lebih lanjut, tidak ada lagi berada di saluran pernafasan, ataupun juga tidak ada lagi di saluran
rongga mulut dan sebagainya, maka lama-lama bau itu akan berfungsi kembali. Karena kelenjar Bowman akan berfungsi kembali, membentuk cairan-cairan, sehingga akan Anda bisa merasakan bau-bau kembali. Ya, next slide. Nah, pada slide ini Anda lihat, ini gambar dari kelenjar Bowman. Anda lihat itu kelenjarnya yang masuk ke dalam lamina propria. Itu sekretnya Anda lihat berwarna hitam. Nah, sekret kelenjar Bowman ini akan membasahi permukaan sel-sel epitel. Nah, di sini Anda lihat ada sel sustentakular atau sel penyokong. Ya, yang Anda lihat itu interiornya bulat lonjong. Kemudian bagian atasnya lebih lebar, di bagian bawahnya menyempit. Itu sel sustentakuler. Kemudian sel sensoris atau sel olfaktoris, Anda lihat di sebelahnya. Itu yang bagian tengahnya lebar, intinya ada di bagian tengah itu. Dan sensoris itu ujungnya Anda lihat ada gelembung di atas, itu vesicula olfaktoria dengan rambut-rambutnya. Nah, ini yang menghantarkan bau. Jadi misalnya ada bau yang menempel di permukaan rongga hidung, maka bau ini akan diteruskan melalui sel sensorik ini masuk ke dalam. Kemudian di bawahnya Anda lihat ada akson, ya. Kemudian nanti akan menuju ke bulbus olfactorius, sehingga kita bisa merasakan adanya bau. Dan sekret kelenjar Bowman itu diperbaharui terus. Oleh karena itu, kalau selama saudara berada di dalam suatu ruangan yang memiliki bau yang khas, bau itu akan menetap selama saudara masih berada di ruangan tersebut. Nah, kecuali kalau saudara pindah ke ruangan yang lain, ya, karena bau itu tidak menetap, karena cairan Bowman disekresi terus, yang cairan-cairan yang baru, sehingga kalau sumber baunya sudah hilang, maka bau itu akan menghilang dan muncul bau-bau yang lain, tergantung sumber bau yang ada di ruangan tersebut. Nah, itu fungsi dari kelenjar Bowman dengan sel-sel sensorisnya dan sebagainya untuk penghidup atau pembau. Ya, next slide. Nah, kemudian sinus paranasal. Nah, sinus paranasal ini merupakan rongga-rongga berisi udara yang terdapat dalam tulang tengkorak dan berhubungan dengan rongga hidung. Jadi sinus paranasal ini merupakan rongga yang berisi udara yang terdapat di dalam tulang tengkorak. Dan ujungnya ini berhubungan dengan rongga hidung. Ya, next slide. Jadi ada 4 sinus paranasal. Yaitu yang pertama sinus maxillaris, kedua sinus frontalis, ketiga sinus ethmoidalis, dan keempat sinus sphenoidalis. Dan epitel yang membatasi sinus paranasal itu merupakan lanjutan dari epitel hidung, yaitu epitel bertingkat silindris bersilia dengan memiliki sedikit sel goblet. Ya, next slide. Ya, jadi epitelnya pada hidung itu epitel bertingkat silindris bersilia dengan memiliki sedikit sel goblet. Dan lamina sedikit ada di dalam hidung. Tidak mengandung jaringan erek. Lapisan terdalam dengan tulang, yaitu dengan lapisan periosteum. Ya, next slide.
Ya, selanjutnya nasofaring. Nah, Anda ketahui faring ini adalah suatu ruang pipih dengan belakang yang dilalui udara. Jadi ruang pipih yang nanti akan dilalui oleh udara dan juga makanan. Nah, nasofaring ini, jadi faring bisa kita bagi atas 3. Jadi ada nasofaring, yaitu yang terletak di bawah dasar tengkorak. Jadi tepatnya dia di belakang nares posterior dan di atas palatum mole. Ini yang disebut dengan nasofaring. Kemudian orofaring. Itu di bawah lagi terletak di belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah. Itu orofaring. Dan yang ketiga lebih dalam lagi terdapat di belakang laring. Namanya laryngofaring. Ya, next slide. Nah, epitel dari nasofaring adalah epitel bertingkat silindris, bersilia, atau epitel berlapis gepeng yang terdapat pada daerah yang mengalami pergesekan, yaitu pada tepi belakang dari palatum mole dan dinding belakang dari pharynx. Tempat kedua permukaan tersebut mengalami kontak langsung sewaktu menelan. Nah, lamina propria mengandung banyak jaringan elastis, terutama di bagian luar yang berhubungan dengan otot-otot rangka di daerah pharynx. Ya, next slide. Nah, di dalam lamina propria itu terdapat kelenjar. Terutama kelenjarnya adalah kelenjar mukosa. Dan terdapat juga kelenjar serosa. Dan juga kelenjar-kelenjar campur. Laring itu merupakan saluran nafas yang menghubungkan faring dengan trachea. Jadi laring itu merupakan saluran nafas yang menghubungkan faring dengan trachea. Dan berfungsi sebagai saluran udara juga berperan penting dalam pembentukan suara atau fonasi. Jadi laring ini juga berperan dalam pembentukan suara atau fonasi. Oleh karena itu kalau terjadi radang pada larynx, misalnya terjadi laryngitis, maka pembentukan suara atau fonasi akan terganggu sehingga pasien biasanya mengalami suaranya menjadi serak karena fungsi fonasinya terganggu. Ada keadaan yang disebut laryngitis. Ya, next slide. Dan pada dindingnya terdapat suatu kerangka tulang rawan hialin dan juga tulang rawan elastis. Dan juga sejumlah jaringan-jaringan ikat otot rangka ya, atau otot skelet dan juga kelenjar-kelenjar mukosa. Nah, tulang-tulang rawan yang utama pada larynx kita kenal ada tiroid, krikoid, dan arytenoid. Jadi tiroid, krikoid, dan yang merupakan tulang rawan hialin. Ya, next slide. Nah, lebih kecil, corniculata cuneiform merupakan tahap rawan elastis. Ya, next slide. Ya, pada slide ini Anda lihat ya gambar itu yang sebelah kiri itu
Itu penampilan luar dari larynx ya. Dan yang di kanan, di kiri tadi ya, di situ ada yang paling atas yang nonjol itu epiglottis. Kemudian ada tulang yang ada di situ osioid. Kemudian tiroid. Kemudian di bawahnya Anda lihat ada krikoid. Kemudian di bawahnya lagi baru masuk ke trachea. Nah, trachea Anda lihat di dalamnya, di luarnya itu dikelilingi oleh cincin tulang rawan hialin. Nah, pada yang gambar yang sebelah kanan juga Anda lihat potongan sagital di tulang rawan. Ya, Anda lihat tuh kalau udara masuk, jadi epiglottis itu bisa membuka atau menutup ya. Ya, kalau dia udara masuk dia terbuka. Tapi kalau kita sedang makan, menelan makanan, maka epiglottis akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Ya, next slide. Nah, epitel mukosa laring pada permukaan depan dan sepertiga atas sampai setengah permukaan belakang dari epiglottis, juga lipatan ari epiglotika dan juga pita suara. Nah, itu epitelnya adalah epitel gepeng tanpa lapisan tanduk. Nah, bagian laring selebihnya, ya next slide. Bagian laring selebihnya itu memiliki epitel bertingkat silindris, bersilia, bersel goblet. Dan lamina proprianya tebal, mengandung banyak serat elastin. Dan di dalamnya terdapat kelenjar tuburoasinosa yang kebanyakan adalah kelenjar mukosa. Limfonodulus tersebar di dalam lamina propria. Nah, Anda perhatikan di sini silia dari epitel laring. Dia menyapu ke arah faring. Jadi silianya itu menyapu ke arah faring. Ya, next slide. Nah, gambar ini adalah sajian epiglottis. Ya. Anda lihat ada mukosa bagian lingual, ada mukosa bagian laringeal. Nah, mukosa bagian lingual, jadi yang menghadap ke rongga mulut, epitelnya berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Tetapi begitu memasuki mukosa bagian laringeal, epitelnya berubah menjadi bertingkat silindris, bersilia, bersel goblet. Atau bertingkat torak, bersilia, bersel goblet. Dan di bawah epitel, Anda lihat di lamina proprianya, kita banyak jumpai kelenjar-kelenjar campur. Baik di mukosa lingual maupun mukosa laringeal. Kita jumpai banyak kelenjar campur. Dan kerangka daripada epiglottis rawan elastin dari epiglottis yang in. Dan Anda lihat di bagian tepinya yang agak tebal itu adalah yang disebut dengan perikondrium. Kemudian di bagian tengahnya Anda lihat yang sudah dikelilingi oleh matriks, itu sel-selnya yang kita kenal dengan chondrosit. Dan matriksnya di sini pada tulang rawan elastin Anda lihat berserat. Jadi di dalam matriks mengandung serat. Seratnya adalah serat elastis. Oleh karena itu tulang rawan pada epiglottis kita sebut tulang rawan elastin.
Ya, next slide. Nah, kemudian trachea. Nah, trachea ini merupakan saluran kaku yang panjangnya 10 sampai 12 cm dan bergaris tengah 2 sampai 2,5 cm. Jadi seperti suatu tabung yang kaku. Dan trachea ini mempunyai dinding yang relatif tipis, juga lentur, dan punya kemampuan untuk memanjang saat orang bernafas dan melakukan gerakan-gerakan badan. Jadi trachea itu bisa memanjang. Ya, next slide. Nah, tetap terbukanya trachea ini disebabkan oleh adanya rangkaian tulang rawan hialin yang berbentuk seperti tapal kuda. Jumlahnya kira-kira 20 yang tidak beraturan. Tersusun dari atas ke bawah dengan bagian yang terbuka mengarah ke belakang. Jadi sekeliling trachea itu mulai dari lateral, kemudian ke arah depan, sampai ke lateral sisi yang lain, ke arah belakang, itu diliputi oleh tulang rawan hialin yang berbentuk seperti tapal kuda. Dan bagian belakangnya itu tidak ada tulang rawan hialin. Dia terbuka mengarah ke belakang. Nah, bagian belakang ini tidak ada tulang rawan hialin tapi ditutupi oleh otot yang disebut misalnya ototnya adalah musculus trachealis. Nah, celah yang relatif sempit di antara cincin-cincin tulang rawan hialin yang berdekatan itu dilapisi oleh jaringan ikat fibrosa yang akan menjadi satu dengan perihondrium, yaitu cincin dari tulang rawan hialin. Ya. Ya, next slide. Nah, di sebelah belakang, pada celah di antara ujung-ujung masing tulang rawan berbentuk tapal kuda tadi, jadi bagian belakang itu tidak dilapisi oleh tulang rawan hialin, tapi diisi oleh suatu anyaman berkas otot polos yang disebut musculus trachealis. Dan ujungnya berjalan transversal dan melekat pada tulang rawan dan jaringan ikat elastis. Sehingga pada saat berkontraksi akan memperkecil penampang dari trachea. Jadi trachea ini yang dikelilingi oleh tulang rawan hialin yang berbentuk huruf C itu disebut pars cartilaginea trachea. Sedangkan bagian belakang yang diisi oleh otot polos, musculus trachealis, disebut pars membranacea trachea. Dan di sebelah luar dari saluran terdapat jaringan ikat jarang yang kita sebut dengan tunica adventitia yang mengandung pembuluh darah dan saraf otonom yang mengurus trachea. Ya, next slide. Dan di sebelah dalam dari tulang rawan terdapat mukosa. Jadi suatu lapisan jaringan ikat, yaitu isinya jaringan ikat jarang, dan mengandung banyak kelenjar campur yang kecil. Dan juga banyak kelenjar-kelenjar serosa. Nah, kelenjar-kelenjar tersebut terletak terutama di antara cincin-cincin tulang rawan yang berdampingan dan di bagian posterior baik di dalam ataupun di luar dari lapisan otot polos. Nah, di lapisan submukosa ini juga terdapat pembuluh-pembuluh kapiler darah dan juga limf. Ya, next slide. Nah, trachea ini dilapisi oleh suatu membran mukosa yang terdiri dari epitel bertingkat silindris
bersilia dan bersel goblet pada di atas lamina basal. Nah, kalau Anda perhatikan, epitel bertingkat silis bersilia tadi, silianya menyapu ke atas. Itu ke arah faring. Jadi dia menyapu ke atas. Sehingga kalau ada benda asing, dia bisa dorong ke atas, ya, ke arah faring. Benda asing tadi didorong, dan kemudian bisa dibatukan keluar. Nah, lamina propria relatif tipis. Dia mengandung kumpulan-kumpulan serat-serat elastin. Juga di sini terdapat kelompok-kelompok kecil dari limfosit. Dan pada potongan melintang, lumen dari trachea khas Anda lihat yang berbentuk seperti huruf D. Di lumen trachea tampak seperti huruf D. Ya, next slide. Ya, next slide. Ya, next slide. Nah, kalau Anda perhatikan di sini pada gambar ini adalah trachea yang terpotong melintang. Anda lihat di bagian dalamnya itu diliputi oleh epitel bertingkat torak atau bertingkat silindris, bersilia bersel goblet. Coba mundur lagi. Mundur ke slide sebelumnya. Ya, itu yang sekarang ini adalah trachea terpotong melintang. Anda melihat diliputi oleh epitel bertingkat silindris. Ini kenapa? Sudah tadi gambar tadi benar. Ya, next slide, maju. Ya, itu udah stop. Nah, Anda lihat di sini, jangan digeser lagi. Mundur. Mundur. Ya, udah stop, jangan digeser. Jadi pada gambar ini Anda lihat trachea yang terpotong melintang, di mana diliputi oleh epitel bertingkat torak atau bertingkat silindris, bersilia, bersel goblet. Itu yang di dalam tengah itu ada lubang yang dilalui oleh udara, jadi udara masuk lewat situ. Dan di bawah epitel itu Anda lihat ada lamina propria, dan di lamina propria itu banyak terdapat kelenjar-kelenjar campur. Nah, kemudian di luarnya lagi Anda lihat cincin tulang rawan hialin yang berbentuk seperti huruf C. Nah, bagian trachea yang diliputi cincin tulang rawan hialin yang berbentuk huruf C disebut pars cartilaginea trachea. Nah, sedangkan di bagian belakang itu tidak ada tulang rawan hialin. Karena tulang rawan hialin sudah habis di lateral. Kemudian di bagian belakang tidak ada tulang rawan hialin, tapi dilapisi oleh otot polos yang namanya musculus trachealis. Dan daerah belakang ini disebut pars membranacea trachea. Ya, next slide. Nah, pada slide ini trachea yang terpotong memanjang. Jadi kalau tadi yang potong melintang, ini yang terpotong memanjang. Nah, pada potongan memanjang Anda lihat epitel bertingkat torak atau bertingkat silindris, bersilia, bersel goblet. Kemudian Anda lihat di bawahnya lamina propria yang banyak mengandung kelenjar campur. Dan di bawahnya ini terlihat potongan-potongan tulang rawan hialin. Di mana antara potongan tulang rawan hialin satu dengan yang lain dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Dan daerah ini yang mengandung tulang rawan hialin disebut pars cartilaginea trachea. Ya, next slide. Ya, selanjutnya adalah percap paru.
Nah, kita masuk ke jaringan paru. Pertama tentunya percabangan bronchus. Jadi trachea itu kemudian nanti akan bercabang menjadi bronchus. Dan pada paru itu merupakan sepasang organ intestinum, dan di dalam rongga ini berisi juga jantung serta pembuluh darah besar, ya, aorta, kemudian ada oesophagus dan bagian bawah trachea serta sisa-sisa dari kelenjar timus. Ya, next slide. Dan pada sisi rongga dada dilapisi oleh selaput tipis, yaitu pleura parietalis. Dan pada hilus paru, pleura parietalis akan melipat di atas paru sebagai pleura visceralis. Dan rongga di antara pleura parietalis dan pleura visceralis disebut rongga pleura. Dan ini merupakan ruang potensial di antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Dan di dalam ruangan ini mengandung sedikit cairan serosa. Nah, next slide. Nah, seluruh bangunan yang masuk dan keluar dari paru melalui daerah hilus paru. Nah, di mediastinum nanti trachea itu akan bercabang menjadi bronchus kiri dan kanan. Jadi itu bronchus utama kiri kanan atau bronchus primer. Bronchus utama atau bronchus primer yang kanan akan bercabang lagi sebelum memasuki jaringan paru. Jadi menjadi bronchus bronchus primer bercabang sebelum masuk jaringan paru menjadi bronchus sekunder lobus atas dan lobus bawah. Dan kemudian next slide. Bronchus lobus tengah berasal dari bronchus lobus bawah. Jadi bronchus lobus bawah itu bercabang lagi menjadi bronchus lobus tengah yang terdapat dalam paru. Jadi dalam jaringan paru itu mengandung 3 lobus. Lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Itu pada paru kanan. Nah, sedangkan pada paru kiri, jadi dicabangkan jadi bronchus primer atau bronchus utama kiri. Nah, bronchus utama kiri menjadi 2 lobus, lobus atas dan lobus bawah. Jadi bronchus kanan 3 lobus dan bronchus kiri 2 lobus, lobus atas dan lobus bawah. Jadi ada 3 lobus di kanan jaringan paru dan 2 lobus di bagian kiri jaringan paru. Ini yang diisi oleh bronchus sekunder. Ya, next slide. Dan setiap bronchus lobaris dia akan bercabang lebih lanjut menjadi bronchus tersier yang turut menyusun segmen bronchopulmonal. Dan di dalam setiap paru itu terdapat 10 segmen. Dan di dalam setiap segmen bronchopulmonal terjadi percabangan-percabangan lebih lanjut. Sehingga sampai 9 sampai 12 generasi percabangan. Dan ukuran makin dia bercabang, ukurannya semakin kecil, sehingga penampangnya kira-kira 1 mm. Dan gambaran histologinya juga berubah. Jadi setiap percabang, lumennya menjadi makin kecil, gambaran histologinya akan berubah. Ya, next slide. Nah, saluran ini, jadi bronchus nanti akan bercabang menjadi bronchiolus yang berturut-turut menyusun lobulus paru yang merupakan unit dasar paru.
Jadi bronchiolus ini menyusun lobulus-lobulus paru. Dan bronchiolus ini bercabang lebih lanjut, dia bisa membentuk 4-7 bronchioli terminalis. Jadi bronchiolus bercabang lebih kecil lagi menjadi bronchioli terminalis. Jadi bisa membentuk 4-7 bronchioli terminalis. Dan kemudian masing-masing akan bercabang lagi menjadi bronchiolus respiratorius. Jadi menjadi 2 bronchiolus respiratorius. Nah, kemudian bronchiolus respiratorius ini akan bercabang-cabang lagi menjadi ductus alveolaris. Yang lebih lanjut masih bercabang-cabang 2 lagi sebelum bermuara ke dalam atria. Ya, next slide. Dan secara bergantian, atria bermuara lagi ke dalam saccus alveolaris dan juga alveoli. Nah, itu percabangan-percabangan bronchus. Jadi mulai dari trachea, bercabang 2, ya, bronchus primus, dan bercabang lagi menjadi bronchiolus. Bronchiolus bercabang lagi menjadi bronchiolus terminalis. Bronchiolus terminalis bercabang lagi menjadi bronchiolus respiratorius, menjadi ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan terakhir alveolus. Nah, pertukaran gas berlangsung mulai dari bronchiolus respiratorius sampai ke alveoli. Jadi pertukaran gas berlangsungnya mulai dari bronchiolus respiratorius, juga di ductus alveolaris, saccus alveolaris, sampai alveolus. Di situ terjadi pertukaran gas. Oleh karena itu mulai dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, sampai alveoli itu disebut berfungsi respirasi untuk pernafasan. Sedangkan sebelumnya mulai dari rongga hidung, ya, paring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, sampai bronchiolus terminalis itu fungsinya adalah sebagai konduksi. Jadi hanya tempat aliran udara. Jadi respirasi mulai terjadi di bronchiolus respiratorius, kemudian di ductus alveolaris, di saccus alveolaris, sampai di alveoli. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai bronchus. Jadi bronchus yang ada di luar jaringan paru disebut bronchus ekstrapulmonal. Sangat mirip dengan trachea. Hanya bedanya dalam garis tengahnya saja yang lebih kecil. Ya, kemudian pada bronchi utama, cincin tulang rawan juga tidak sempurna. Jadi celah pada bagian posterior ditempati oleh otot-otot polos. Dan bronchus intrapulmonal itu tampak bulat. Jadi bronchus intrapulmonal itu bronchus yang sudah masuk ke dalam jaringan paru. Kalau waktu masih di luar namanya bronchus ekstrapulmonal. Nah, begitu masuk jaringan paru disebut bronchus intrapulmonal. Bukan intro ya, tapi intrapulmonal. Dan tampak bulat. Dan tidak melihatkan bagian posterior yang rata. Jadi beda dengan trachea atau bronchus ekstrapulmonal. Ini udah bulat. Ya, next slide. Hal ini disebabkan oleh karena tidak terdapatnya cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Jadi di sini sudah tidak ada lagi cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Melainkan hanya terdiri dari lempeng-lempeng tulang rawan hialin yang bentuknya tidak beraturan, jadi merupakan potongan-potongan tulang rawan hialin dan sebagian melingkar lumen secara lengkap. Dan pada potongan melintak tampak sebagai beberapa potongan-potongan kecil dari tulang rawan hialin yang mengelilingi lumen. Ya, next slide.
Nah, lempeng tulang rawan hialin itu dikitari oleh jaringan ikat padat fibrosa yang mengandung banyak serat-serat elastin. Dan di sebelah dalam dari cincin tulang rawan dan jaringan ikat terletak submukosa yang tersusun dari jaringan ikat jarang dengan sejumlah sel limfosit serta di dalamnya terdapat kelenjar campur, yaitu kelenjar mukoserosa dan juga kelenjar mukosa. Ya, next slide. Nah, lapisan yang terdalam adalah mukosa. Dia tersusun oleh epitel bertingkat silindris, bersedia, dan bersel goblet. Nah, lamina basal jelas disokong oleh lamina propria yang terdiri dari serat-serat retikular serta serat-serat elastin yang berjalan longitudinal. Nah, selanjutnya kita bicarakan mengenai bronchiolus. Next slide. Ya, next slide. Nah, bronchiolus ini dia besar, dibatasi oleh epitel selapis silindris bersilia dengan sedikit sel goblet. Jadi bedanya kalau bronchus masih mengandung epitel bertingkat silindris bersilia bersel goblet, tapi bronchiolus yang besar itu mengandung epitel selapis silindris bersilia dengan sedikit sel goblet. Dan pada bronchiolus yang kecil, epitelnya sudah berubah menjadi selapis kubis bersilia. Dan di antara sel-sel itu tersebar sejumlah sel silindris berbentuk kubah yang tidak bersilia. Dan bagian puncaknya menonjol ke dalam lumen. Ya, next slide. Nah, sel-sel yang berbentuk kubah yang puncaknya menonjol ke dalam lumen ini yang kita sebut sel bronchial. Sel bronchiolar. Jadi sel ini disebut sel bronchiolar atau sel Clara. Nah, sel ini bersifat sekresi. Jadi juga ikut berperan membentuk cairan bronchial, ikut membentuk cairan bronchiolar yang mengandung protein, glikoprotein, dan juga kolesterol. Dan sel tersebut juga mengeluarkan sejumlah kecil surfaktan yang terdapat dalam sikrit bronchiolar. Lamina propria terutama disusun oleh berkas otot polos yang cukup menyolok serta serat-serat elastis. Ya, next slide. Nah, pada bronchiolus sudah tidak mengandung tulang rawan hialin. Jadi kita tidak lihat ada potongan tulang rawan hialin. Kelenjar-kelenjar juga tidak ada. Ya, kelenjar lim juga tidak ada. Dan tunika adventisianya tipis. Yang terdiri dari jaringan ikat. Ya, next slide. Nah, selanjutnya bronchiolus terminalis. Jadi bronchiolus yang terkecil yang kita lihat bercabang lagi menjadi bronchiolus kecil disebut bronchiolus terminalis. Nah, pada bronchiolus terminalis itu dibatasi oleh epitel selapis kubis bersilia. Di sana sini terdapat di antara epitel selapis kubis yang tak bersilia. Jadi artinya tidak seluruh epitel selapis kubisnya bersilia. Ada di selang-seling epitel selapis kubis yang tak bersilia. Itu pada bronchiolus terminalis. Lamina propria mengandung otot polos dan serat elastis. Dan banyak jaringan elastis pada dinding bronchioli dan di seluruh jaringan pernapasan. Sehingga memungkinkan paru mengembang waktu inspirasi dan pilihan serat elastis membantu kontraksi pada waktu ekspirasi. Ya, next slide. Nah, lendir dan silia yang ada di sini berfungsi untuk menangkap benda-benda tertentu. Dan dia menyingkirkan benda-benda asing ini dari sistem respirasi.
Adanya sekresi juga akan melembabkan udara inspirasi. Nah, pada bronchiolus terkecil yang tidak mempunyai silia, makrofa akan mengambil alih fungsi dengan jalan memfagosit benda-benda asing tersebut. Ya, next slide. Ya, selanjutnya terjadi respirasi. Jadi sebelumnya di atasnya di bronchiolus terminalis ke atas itu masih konduksi. Nah, respirasi dimulai di bronchiolus respiratorius terus sampai ke alveolus. Jadi di bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris sampai ke alveolus. Nah, itu fungsinya respirasi. Nah, bronchiolus respiratorius dilapisi oleh epitel selapis kubis yang kemudian dilanjutkan dengan epitel selapis gepeng. Jadi sebagian besar bronchiolus respiratorius itu dilapisi epitel selapis gepeng. Dan pada dinding bronchiolus respiratorius diselingi oleh alveolus. Jadi bedanya di sini pada dindingnya sudah ada alveolus. Berarti sudah terjadi respirasi. Sudah terjadi pertukaran gas. Tapi di sini alveolusnya masih jarang-jarang. Ya, jadi pada bronchiolus respiratorius itu alveolusnya sudah ada tapi masih jarang-jarang. Dan di dalam lamina propria mengandung otot polos. Ya, next slide. Nah, selanjutnya dari bronchiolus respiratorius bercabang lagi menjadi ductus alveolaris. Nah, ductus alveolaris ini adalah saluran berdinding tipis dilapisi oleh epitel selapis gepeng. Dan pada dindingnya mengandung banyak alveolus. Selapis gepeng dan dindingnya banyak alveolus. Kalau pada bronchiolus respiratorius, epitelnya juga selapis gepeng, tapi alveolusnya masih jarang-jarang. Tapi di ductus alveolaris, epitelnya sama, selapis gepeng, dan di dindingnya sudah penuh mengandung banyak alveolus. Dan masih dijumpai otot polos pada dindingnya, tapi sedikit saja otot polos dijumpai pada dindingnya. Ya, next slide. Nah, selanjutnya dari ductus alveolaris menuju ke satu ruang yang disebut atria, kemudian terbentuk seperti kantong yang disebut sacus alveolaris dan juga alveolus. Jadi ductus alveolaris tadi dia bermuara ke dalam ruangan. Ruangan itu namanya atria. Jadi yaitu suatu ruang yang tak teratur. Kemudian dari situ terlihat gelembung-gelembung tempat alveoli dan membentuk kantong sacus alveolaris. Nah, sacus alveolaris ini merupakan kantong yang merupakan kumpulan-kumpulan dari alveolus. Biasanya 2 atau lebih sacus alveolaris muncul dari tiap atria. Ya, next slide. Nah, sacus alveolaris ini adalah sekelompok alveoli yang bermuara ke dalam suatu ruang. Alveoli bentuknya polihedra atau heksagonal. Dan masing-masing alveolus itu dilapisi oleh epitel selapis gepeng yang sangat halus tetapi sempurna. Dan pada potongan tipis dapat dilihat adanya celah pada septum
sehingga memungkinkan adanya hubungan antara alveoli dengan alveoli yang lain. Jadi alveoli dengan alveoli lain yang berdampingan itu bisa dihubungkan oleh satu celah. Yang celah ini namanya porus alveolaris. Ya, next slide. Nah, dinding alveoli ini memungkinkan difusi udara dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, atria, atau bukan, dan juga saccus alveolaris. Jadi melalui celah yang namanya porus alveolaris. Next slide. Sudah bisa lihat ya. Ada gambar. Nah, ini gambar dari mulai dari cabangan halus ya. Bronchiolus menjadi Anda lihat di situ ada pembuluh darahnya juga. Ada arteri, itu arteri bronchialis, ada venanya bronchialis, juga ada pembuluh limfenya dan sebagainya. Ya, itu ya, sampai lulus respiratorius, ductus alveolaris. Ya, next slide. Ya, next slide. Next slide. Ya, pada slide ini Anda lihat ini adalah foto mikrograf dari paru ya, yang bronchiolus terminalis ya, kemudian mulai bronchiolus respiratorius. Jadi lihat cabang-cabang. Bronchiolus respiratorius Anda lihat alveolusnya masih jarang-jarang, tapi pada ductus alveolaris alveolusnya sudah lebih penuh di sekeliling dindingnya. Dan selanjutnya membentuk kantong yang disebut saccus alveolaris. Ya, next slide. Ya, next slide. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Silakan digeser ke slide selanjutnya. Ini apa suara saya tidak terdengar? Terdengar, Dok. Terdengar, Dok. Ya, silakan digeser ke slide selanjutnya. Ini sudah slide selanjutnya, Dok. Yang septum infralveolis. Ya, slide selanjutnya. Halo. Slide selanjutnya.
Halo, suara saya bisa terdengar? Ya dok, terdengar dok. Iya, dengar dok. Bisa terdengar? Ya, saya lanjutkan. Ini, mundur lagi coba di septum interalveolaris. Ya, mundur sebentar, sedikit. Ya, septum interalveolaris. Nah, septum interalveolaris adalah dinding yang memisahkan alveoli yang berdampingan. Jadi antara alveoli dengan alveoli yang berdampingan itu ada dinding yang memisahkan. Itu kita sebut septum interalveolaris. Dan berperan menahan tekanan udara yang ada di dalam alveoli. Dan suatu tekanan yang berbeda-beda sesuai dengan tahap pernafasan. Jadi di ruangan alveoli itu tekanannya bisa berbeda-beda sesuai dengan tahap pernafasan. Jadi waktu inspirasi, ekspirasi itu tekanan udaranya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tekanan udara yang berbeda itu disamakan dalam ruangan alveolus itu oleh adanya porus alveolaris. Dan penyokong septum yang utama, jadi septum interalveolaris itu disokong oleh serat retikuler, ada serat elastin, dan sedikit serat-serat kolagen. Ya, next slide. Next slide. Jadi ada 3 jenis sel-sel utama yang terletak di dalam septum interalveolaris. Yaitu pertama sel alveolar gepeng atau sel epitel permukaan. Itu disebut juga sel tipe 1. Itu yang pertama. Jadi sel alveolar gepeng, yaitu sel-sel yang berbentuk gepeng atau sel epitel permukaan, atau disebut juga sel tipe 1. Nah, sel ini membentuk lapisan yang sangat tipis, yang sempurna, yang membatasi seluruh ruangan alveoli. Nah, yang kedua, sel yang ada di situ, di dalam septum itu adalah sel alveolar besar, atau disebut juga sel septa, atau disebut sel tipe 2. Nah, sel ini tampak berdiri sendiri atau sebagai kelompok-kelompok kecil di antara sel epitel gepeng. Ya, next slide. Nah, bentuk selnya di sini kubis dan menonjol ke dalam ruangan alveoli, tapi biasanya terletak di sudut dinding alveol. Jadi sel septa ini bentuknya kubis, dia menonjol ke dalam ruangan alveol dan terletak di sudut dinding alveol. Intinya vesikular dan sitoplasmanya bervakuol. Dan di sini mengandung fosfolipid, protein, dan juga glikos aminoglikans. Dan sel tipe 2 ini atau sel septa menghasilkan cairan yang namanya surfaktan, yaitu yang membentuk lapisan tipis yang membatasi alveoli. Jadi alveoli itu nanti dibatasi oleh suatu cairan tipis yang membatasinya yang disebut surfaktan. Nah, surfaktan itu dibentuk oleh sel tipe 2 atau sel septa. Ya, next. Next slide. Nah, kemudian sel ini mempunyai kemampuan mitosis. Jadi sel tipe 2 ini memiliki kemampuan mitosis dan beberapa sel anak dianggap dapat menjadi sel tipe 1 yang baru. Jadi sel tipe 2 ini merupakan sumber utama pembentukan sel-sel baru yang melapisi alveol. Ya, next slide. Dan yang ketiga adalah sel endotel. Nah, sel ini membatasi kapiler-kapiler yang berada di dalam septum interalveolaris dan mempunyai inti gepeng gelap dengan sitoplasma tipis. Kemudian ada lagi sel debu atau dust cell, yaitu merupakan suatu makrofag alveolar atau fagosit. Dia disebut juga sel debu karena memiliki ciri-ciri seperti makrofag di tempat-tempat lain. Ya, next slide.
Ya, next slide. Nah, sel debu ini terdapat dalam jaringan interstitial septum interalveolaris atau bebas di dalam rongga alveol. Nah, kemudian porus alveolaris yang saya tadi katakan ada lubang halus yang membatasi alveolus satu dengan yang lain. Jadi alveolus satu dengan alveolus yang di sebelahnya ada lubang yang menghubungkan yang disebut porus alveolaris. Nah, lubang ini penting, porus alveolaris ini, untuk menjaga keseimbangan tekanan di antara alveolus, terutama dengan yang berasal dari bronchiolus yang berlainan. Sehingga dimungkinkan terjadinya kolateral bila salah satu bronchiolus tersumbat. Ya, next slide. Selanjutnya mengenai sawar udara darah atau blood air barrier. Nah, sawar udara darah ini merupakan bagian yang dilalui oleh gas. Jadi pada pertukaran gas yang terjadi antara udara di dalam alveoli dengan darah di dalam kapiler paru. Dan yang membentuk sawar udara darah ini adalah pertama epitel permukaan paru yang tipis, ya, epitel gepeng itu permukaan paru yang tipis. Kemudian juga ruang interstisial di banyak tempat, yaitu merupakan penyatuan lamina basal dari epitel paru yang tipis tadi dengan sel endotel. Kemudian next slide. Yang ketiga adalah endotel kapiler yang tipis. Nah, itu yang membentuk sawar udara darah. Jadi epitel permukaan paru, ya, epitel gepeng itu yang continue. Kemudian ada ruang interstisial, itu dibentuk oleh lamina basal dari epitel tadi dan endotel, sel endotel. Dan yang ketiga endotel kapiler yang tipis. Itu membentuk sawar yang tebal keseluruhannya hanya sekitar 0,2 sampai 0,5 mikrometer. Di samping itu masih terdapat selaput tipis cairan yang membatasi alveol yang berisi cairan yang namanya surfaktan. Nah, surfaktan ini yang dihasilkan oleh sel tipe 2 atau sel septa. Nah, bahan pembersih ini terutama terdiri dari fosfatidilholin, khususnya di palmitol lecithin. Ya, next slide. Nah, surfaktan ini bercampur dengan molekul air untuk mengurangi daya kohesinya. Jadi mengurangi tekanan permukaan cairan alveol sehingga mengurangi tenaga yang dibutuhkan bagi pengembangan alveol dan memudahkan terjadinya pernafasan. Jadi berarti cairan surfaktan ini penting, ya, karena dia bisa mengurangi tegangan permukaan cairan alveol sehingga mengurangi tenaga dibutuhkan bagi pengembangan alveol. Pada waktu bernafas, ya, paru mudah mengembang. Ya, next slide. Nah, pada gambar ini Anda lihat, ya, ini Anda lihat itu alveol paru, dibatasi epitel gepeng, itu epitel permukaannya, ya, yang dikelilingi oleh membrana basalis. Kemudian pada ujung-ujung dari alveol tadi mengandung ada sel septa, juga mengandung jaringan-jaringan ikat. Kemudian juga saya bisa lihat adanya sel makrofag, jadi alveolar makrofag, itu yang untuk memakan benda-benda asing. Ya. Jadi ada sel epitel, ada sel septa. Kemudian Anda bisa lihat juga adanya monosit, ya, dan sebagainya. Nah, ini gambar dari kapiler paru. Ya, next. Ya, berarti sudah selesai semua.
Ya, berarti sudah selesai seluruh materi dari sistem respirasi. Ya, sebelum saya akhiri, saya kasih kesempatan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa suara saya tidak terdengar? Apa bisa jelas didengar? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Ya, jadi nggak ada yang mau nanya? Udah jelas semua? Ya, baiklah. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap saudara sudah mengerti dan sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Dan saya minta nanti saudara pelajari materi kuliah ini untuk mempersiapkan diri untuk ujian-ujian teori. Tetapi juga nanti setelah kuliah ini nanti akan ada praktikum. Ya, jadi sistem respirasi kita akan lanjutkan dengan praktikum. Ya, baiklah, saya rasa hari ini cukup sekian. Dan saya akhiri kuliah pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.